menantang challenging dan banget. rumit, Pak. Memang. lebih rumit ngurus BUMN itu yang ngurus koperasi desa nih, Pak. Nah, itu Pak. tantangannya, Pak. Mangkas itu gimana, Pak? Berilin sama Tantangan Mekar itu bisa berkembang. Itu tanya ke Menteri Desa. Pak, gimana caranya kalau misalnya kita di beberapa daerah pengen jadi anggota koperasi? Nah, tadi itu balik awal tadi. Bahwa koperasi desa, kenapa namanya koperasi desa merah putih? Sebenarnya juga Kopkel, koperasi desa dan koperasi kelurahan. Itu di kota-kota koperasi kelurahan namanya. Ya. Jadi ini tuh beda dengan koperasi biasa. Ini tuh hanya untuk penduduk setempat, memang. Jadi yang jadi tadi misalnya desa Mojosari di itu ya yang pemilihnya siapa ya desa itu aja. Desa itu aja. Jadi maju mundurnya koperasi itu tergantung masyarakat itu, betul. Jadi ini kan kalau kita kembali ke Asta Cita, kan memang Pak Presiden Prabowo kan ingin pembangunan kita juga dimulai dari desa. Ya. Nah, kan di situ ada dua isu. Pertama isu kelembagaan ini kan, karena kan di desa ini nggak ada lembaga. Memang dulu ada BUMDes juga. Dan ini kita lihat nanti BUMDes ke koperasi mungkin akan kita coba dikombin juga kan antara Mendes dan Menkop. Nanti gimana mengkombin ada BUMDes dengan koperasi. Tapi yang kedua kan entrepreneurship-nya ini. Challenge kelembagaannya entrepreneurship-nya ini supaya masyarakat desa jadi ngerti kan. Mereka ini kulaan beli barang berapa, dijual berapa, marginnya berapa. Iya. Nah ini harapannya juga ini membangun juga entrepreneurship dan semangat mereka untuk berbisnis juga gitu. Jadi ini bukan hanya semata-mata instrumennya pemerintah, tapi juga harapannya juga bottom-up-nya muncul lembaga dan muncul entrepreneurship-nya ini gitu. Sejauh mana Koperasi Merah Putih ini bekerja sama dengan UMKM lokal, Pak? Sama BUMD untuk menggabungkan produk-produk itu dalam koperasi? Jadi ini kan ada tahap 1, tahap 2 nih, atau bahkan bisa tahap 3. Nah tahap 1 ini jujur aja tahap 1 ini kita fokus dulu untuk jadi kakinya barang-barang pokok dulu nih. Barang-barang pokok punya BUMN punya. Itu untuk supaya mulai dulu lah. Sembako dulu ya, Pak ya. Supaya mulai dulu. Nah, harapannya nanti setelah itu kan dia kan tadi saya selalu lihat di beberapa lokasi dan saya ada cerita yang di Bali ini menarik karena dia ini di Bali di Kintamani saya ada bokap itu punya BNI itu desa penghasil kopi sama jeruk. Yeah. Jadi dia punya roastery desa segala dan dia jeruknya juga dikirim ke Denpasar sama ke Jakarta gitu. Nah itu maksudnya itu nanti harapannya itu nanti akan bergabung ke sini juga gitu harapannya. Jadi harapannya nanti ini juga dia karena ini jadi lembaga kolektif milik masyarakat juga, harapannya nanti bisnis ini pun nanti akan mengelola bisnis yang udah existing ini juga harapannya di tahap 2 itu nanti gitu. Nah tahap 3 nanti baru mungkin nanti mereka baru nanti misalnya ada UMKM di situ yang mau berdagang apa ya silahkan aja. Tapi itu nanti kan pengembangan selanjutnya gitu. Jadi yang tahap 1 ini yang kita quote-unquote kita feeding dulu, yang captive dari pemerintah. Yang tahap 2 yang sesuai dengan kapasitas lokal di masing-masing desa tadi, mau dari desa kopi, apa mau desa ikan, atau mau desa peternakan ayam, itu silahkan aja. Dan ketika nanti baru mereka membangun yang ekosistem dengan UMKM lokalnya itu. Yang yang mereka memang, bahkan mungkin ada juga yang desa wisata bikin homestay, silahkan aja gitu. Oh, sampai ngurus ke situ nanti ke depannya? Iya, harusnya ke depan. Tapi itu kan nanti step berikutnya lah. Step berikutnya juga gitu. Jadi nggak di awal dulu. Yang di awal yang biar gampang diseragamin dulu gitu. tapi kita nggak berharap itu starting di situ gitu. Harapannya nanti berkembang. Jangan sampai terus kemudian ya cuma itu aja, jangan gitu harapannya. Pak, saya baca-baca dari website kan ada 3 tipe mekanisme pembentukan. Satu, bikin baru. Kedua, revitalisasi. Yang udah ada. Yang ketiga, revitalisasi yang tidak aktif. Yang ketiga tuh agak susah tuh. Jujur aja 80.000 itu kebanyakan baru sih. Kebanyakan baru. Gitu. Kebanyakan baru. Berarti banyak yang belum ada koperasi desa-desa kita, Pak? Sudah ada, cuman saya nggak tahu statistiknya ya. Tapi gini, kan di desa ini ada yang udah punya koperasi. Ada yang udah punya BUMDes juga. Iya. Sebenarnya dalam jangka panjang, pengennya itu Koperasi Merah Putih ini jadi holdingnya harapannya. Jadi harapannya itu koperasi yang udah ada, mau simpan pinjam, mau koperasi apapun, atau BUMDes, harapannya itu pelan-pelan akan bergabung ke sini harapannya. Karena inilah yang memang milik masyarakat desa. Gitu harapannya. Jadi kemarin sebagai contoh saya pernah ke Sidoarjo itu ada koperasi rumput laut, udah ekspor. Tapi kan dia di luar Koperasi Merah Putih nih. Mungkin nanti Koperasi Merah Putih berjalan, ini pelan-pelan akan diintegrasi. Nanti ini mungkin tahap 3-nya lah gitu ya. Jadi kayak harapannya kayak jadi holding juga lah gitu di desa itu gitu harapannya gitu. Ini menantang challenging dan banget. rumit, Pak. Memang. lebih rumit ngurus BUMN apa yang ngurus koperasi desa nih, Pak? Kalau ini menurut saya memang tantangan pertama skala ya. Karena kan meroll out 80.000 kan nggak mudah. Makanya kan saya lagi diskusi terus dengan Kemenkopangan sama Kemenkop gimana membangun satgas implementasi ini. Karena tadi kan kita harus punya help desk, mungkin di level kabupaten atau kecamatan untuk meroll out
supaya nanti mereka mulai berusaha ini. Itu untuk startup aja lah mulainya. Itu saya rasa lebih ke masalah standarisasi nasionalnya lah. Tapi yang kedua mungkin yang lebih penting kan bagaimana membuat ini jadi sustainable dan berkembang. Iya. Nah ini tentunya kita harapkan memang ya ini ada organik bottom up juga yang muncul dari desa gitu loh. Kita nggak pengen juga kita terus nge-feeding selamanya juga gitu. Harapannya memang nanti muncul entrepreneurship-nya itu, Pak. Dan ya saya walaupun melihat desa ini di Indonesia quote unquote masih tertinggal dari kota, tapi para desa itu udah ngerti bisnis juga. Udah ngerti. Ngerti bisnis juga. Ini kan isunya lebih tinggal kelembagaannya aja, supaya di desa ini juga kalau ada keuntungan dari bisnis dibagi kan, karena itu ada SHU-nya kan, dan SHU-nya dibagi di seluruh masyarakat desa. Kan kita tahu di desa ini pasti ada satu tengkulak besar pasti ada kan, ada yang mungkin tengkulak padi, ada yang mungkin tengkulak. Itu terancam pasti itu. Iya pasti. Pasti, Pak. Ya harapannya tadi bergabung. Nggak usah jauh-jauh di Jawa, Pak. Di Lembang tuh tengkulaknya banyak sekali. Nah harapannya tadi kan Pak, dengan ada kelembagaan yang kolektif ini, yang milik bersama ini, harapannya nanti ini juga jadi titik untuk masyarakat berkolaborasi. Gitu. Ini kan dari sisi ide kan nih luar biasa, Iya, Pak. iya. Ini idenya. Tapi agak susah loh Pak, karena memang dari bukan cuma membentuk secara infrastruktur ya Pak. Yes, ya? Bentuk orangnya juga kan udah Setuju. setengah mati Pak. Mentalnya itu loh, Pak, yang Iya. Setuju memang. itu yang mungkin banyak yang khawatir nih. Apalagi yang itu banyak-banyak tengkulak. Karena orang kalau udah megang duit, Pak, arahnya suka berubah itu. Itu. Kita kan pertama memastikan juga bahwa ini kan hasil musyawarah desa. Jadi kita harapkan itu juga ada social pressure kan, karena ini milik bersama dan ini dikelola bersama. Kalau minjem ke bank pun juga bersama-sama. Ya. Harapannya itu juga ada social pressure kan, bahwa ini diawasi semua oleh masyarakat desa. Jadi kalau ada penyimpangan harusnya mereka akan dikontrol sosial oleh anggota desa di situ. Yang kedua kan kita tadi bangun sistem dan sebisa mungkin juga kita bangun ekosistem itu dengan EDC-nya, agen bank segala macam itu. Kalau bisa transaksinya kan sebisa mungkin kan less cash dan tercatat semua. Jadi harapannya secara pelaporan keuangan bulanan otomatis tercatat dan itu peluang dia untuk ngeluarin uang segala macam dikurangin di situ. Mengubah pola masyarakat yang tadinya naruh uang di bawah kasur, jadi harus transaksi pakai cash. Sosialnya itu kita lihat, kan usaha. Kita coba. Itu usaha. Baru mau digital 3 bulan rekening dibekukan. Tapi ya kalau saya kan dulu di bank ya, saya ngikutin kan waktu GPN, KRIS itu ya jujur awal ya, kita juga nggak yakin KRIS loh, tapi sekarang KRIS kan luar biasa. Oh, luar biasa, Pak. Alat pembayaran terbesar, Pak. Mungkin jujur aja kita waktu pertama kali launching KRIS tuh sama Pak Gubernur BI, awalnya kita juga nggak yakin. Sejak ada KRIS, Pak. Makanya. Saya bisa bertahan dengan Rp2.000 di dompet saya selama berminggu-minggu. Sekarang Pak, tukang kopi aja Pak, udah pakai KRIS Pak. Makanya jadi ya bahkan kopi-kopi yang keliling itu kan. Jadi kita belanja 3.000 bisa pakai KRIS, Pak. Ini masjid Kotak amal. Kotak amal. Ya kan? Nah, tapi artinya apa? Indonesia itu jangan diremehkan. Adopsi digital luar biasa, Pak. Iya. Jadi tinggal masyarakat kan gimana edukasinya kan? Karena ini harapannya nanti agen bank ini yang berperan kan untuk mengedukasi tadi itu. Jadi saya setuju, Pak. Agen Briling 1,2 juta loh agen Briling. Jadi itu sebenarnya 1,2 juta Briling. Iya, jadi setiap desa itu minimal ada mungkin 4-5 agen di desa itu. Sebenarnya kekuatan Bank Emok ya istilahnya ya Bank Emok ya kalau di Bank Emok kalau misalnya di bahasa Sunda itu Bank Emok jadi ibu-ibu ambil duduk Emok, ambil duduk di bawah gitu duduk Emok. Ngedeprok gitu istilahnya Bank Emok itu tuh cukup kuat juga untuk karena mereka kan gerilya ya. Iya. Kita kan ada program Mekar juga. Udah tahu Mekar yang PNM. Yang PNM. Oh iya. Itu kan kolektif juga kan. Mereka kan tanggung renteng kan. Dan tanggung renteng itu ternyata efektif karena tadi ada social pressure. Jadi di Indonesia ini memang harus social pressure-nya. Karena itu kalau satu macet kan temennya harus nanggung. Oh. Ya. Itu Briling, Mekarnya PNM itu satu yang sukses di daerah Pak. Merakyat banget. Bahkan ada yang bilang 2 dari 3 orang desa tuh anggota Mekar itu. Makanya. Saking banyaknya. Mantap. Nah, jadi artinya dengan pengalaman BUMN ngelola kayak Briling sama Mekar, selama ditelatenin dan ditekunin, Kopdes ini bisa seperti itu juga, gitu harapannya. Karena kan ini kan kelembagaan dan mengedukasi kultur masyarakat kan. Kita udah pernah kerjain kan dengan Briling, dengan Mekar, ternyata bisa memodify kultur masyarakat. Kalau lihat ibu-ibu Mekar itu kan ibu-ibu prasejahtera. Dia goreng tempe, keripik, pinjam 2 juta, bisa bayar pinjaman, bisa meningkat jadi pinjam 5 juta. Jadi
emang keteladanan dan ketekunan waktu membinanya dan mendampinginya itu. Iya, cuman memang kelebihannya Pak, mereka tidak melibatkan birokrasi di desa aja. Kalau ini kan melibatkan semua. Nah itu tantangannya Pak. Mangkas itu gimana Pak? Briling sama Mekar itu bisa berkembang. Itu tanya ke Menteri Desa. Saya nggak masuk ke situ. Bukan tupoksi saya. Saya tupoksi saya kasih bisnis sama kasih pinjaman aja. Pak nanti colek-colek Mendes, Pak itu urusin Pak itu urusin Pak. Mungkin Pak, yang digitalisasi ini itu menjadi sangat penting supaya semuanya tercatat dan tidak ada hengki-pengki di situ Pak. Itu Pak, makanya jadi penting sekali untuk transaksinya itu tercatat memang itu. Jadi kita memang merequire pinjaman bank ini nggak cair kalau nggak ada sistem. Jadi kita clear bahwa nanti kita cairkan pinjaman ini ke sistem yang memang sudah kita create juga. Jadi sebenarnya Pak, ini juga sekaligus ini apa ya, satu kali lempar 2-30 terlampaui. Ini juga sekaligus memberantas mereka yang suka pinjol-pinjol nggak jelas itu. Ya, tapi kalau meraih mereka yang unbankable dong jadinya. Ya, cuman kalau kayak gini, untuk yang simpan pinjam kita memang belum ke sana. Oke. Cuman kan minimal kita ada agen. Nah, agen itu kan bisa kasih kurs super mikro. Iya, kurs super mikro. Iya benar. Iya itu. Jadi ya paling nggak itu mereka bisa di sini bisa ngajukan pinjaman dengan super mikro melalui agennya itu gitu misalnya. Pak, bisa nggak koperasi ini dikelola anak muda Pak? Ya bisa banget. Apa tujuannya justru ke anak muda? Biar kan lebih progresif, lebih. Nah ini yang menarik ya kalau kita lihat di desa ini, itu kan saya kemarin contohnya ke Bondowoso, ke Ijen, kita membina petani kopi di sana ya, di kawasannya Perhutani. Itu anak muda semua, mereka tergabung di lembaga masyarakat desa, itu bikin roastery kopi diekspor. Jadi artinya sebenarnya kreativitas anak muda di desa itu juga luar biasa, udah muncul juga. Ada petani kopi, petani tebu, saya ada programnya PTPN, Sugarco itu program tebu rakyat. Itu di Jatiroto. Petaninya muda-muda, milenial. Jadi di desa ini tanpa kita sadari muncul juga petani-petani milenial juga gitu loh. Jadi saya nggak khawatir karena itu nanti akan muncul juga Pak aktivis-aktivis yang ngerti bisnis di desa itu. Jadi saya dalam berbagai kunjungan saya ke desa itu kelihatan sendiri bahwa ini ternyata anak muda desa ini, dan kan beda Pak. Kalau anak muda kota kan fokusnya kan sekolah jadi pegawai. Iya. Kalau anak muda desa memang harus berusaha, nggak ada pilihan. Karena jadi pegawai juga agak susah ya. Iya, makanya mereka memang pilihannya menjadi pengusaha gitu. Jadi mau jadi pengusaha tebu, kopi, kerajinan, bikin homestay, jadi itu muncul. Nah, dengan kelembagaannya jadi kelembagaan ini, harapannya mereka kan juga akan dilembagakan gitu loh. Ada lembaga Koperasi Merah Putihnya ini gitu loh.